warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadirin wal hadirat, para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat. Salawat dan salam pasti terlimpah curahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul ummah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di malam keberapa di Bang Fikri? Nah, 7 sama 28. Jauh. Mau kelar 28 lu ya. Alhamdulillah kita berada di malam ke-7. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, dan ketemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya dalam puasa Ramadan Allah tidak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba tidak memberikan sesuatu yang ada di bulan suci Ramadan. Pasti di dalam bulan suci Ramadan Allah memberikan keistimewaan, yang memberikan kemuliaan, sesuatu yang spesial khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua di sini termasuk golongan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena perintah puasa Ramadan itu di ayatnya kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi di depannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman wahai. Ya, ini khitabnya kepada orang yang beriman. Allah khususkan panggilan ini kepada hamba-Nya yang beriman, yang mana bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang dinanti-nanti, yang dirindukan, yang didambakan oleh orang yang beriman. Allah secara khusus memanggil kepada yang beriman, tidak seperti di ayat lain yang Allah itu menyeru secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu umum, siapapun itu dipanggil oleh Allah, yang beriman, yang tidak beriman, yang taat, yang maksiat, ya, yang taat, yang bejat juga dipanggil sama Allah. Ya. Tapi dalam ayat ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka tadi di awal saya bilang bahwa Allah tidak ujuk-ujuk yang memberikan Ramadan ini dengan percuma, tapi ada keunikan, ada keistimewaan di dalamnya. Nah, sebelumnya bahwa kita ini adalah manusia yang posisinya ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Tengah-tengah antara apa? Antara iblis ya, dan juga malaikat. Kita di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena iblis itu imannya la yazidu wa yanqus. Dia tidak pernah bertambah, tapi malah terus berkurang. Kalau malaikat
yazidu wa la yanqus. Dia itu terus bertambah, nggak pernah berkurang, statis gitu saja. Nah, kalau kita manusia itu yazidu wa yanqus, naik turun. Kayak apa? Di api itu naik turun gitu ya. Ya. Itu jadi iman kita naik turun. Naik, ada kalanya naik itu karena ketaatan kita kepada Allah. Tapi ada kalanya turun karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian iman kita manusia itu naik turun? Karena kita itu diberikan hawa nafsu. Nah, esensi atau hal yang pokok di bulan suci Ramadan ini Allah berikan bahwasanya Allah ingin mendidik nafsu kita supaya kita sadar kita ini punya nafsu, nafsu itu dikendalikan. Kita yang mengendalikan hawa nafsu, jangan kita yang dikendalikan hawa nafsu. Jadi hal pokok itu demikian. Jadi ceritanya puasa ini ada sejarahnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nanya akal sama nafsu. Pertama nanya akal, wahai akal, man ana, kata Allah. Ya, ana makhluk wa anta rabbun. Saya ini ciptaan engkau dan engkau Tuhan. Ditanya sekali dua kali jawabannya masih sama, itu akal. Akal berarti lulus kan. Ketika ditanya di nafsu, wahai nafsu, man ana, kata Allah, wahai nafsu, siapa saya? Kata nafsu, ana wa anta. Ana ente gitu ya. Ya saya, engkau. Gitu. Kata siapa? Nafsu. Tanya lagi, man ana? Jawabannya masih sama. Ketiga kali jawabannya sama. Wah, akhirnya ditarik, dicemplungin ke neraka. 1000 tahun di neraka, dicemplungin, yang direndam, dikeluarin lagi, ditanya lagi. Dan ditanya lagi, ini si nafsu, man ana? Jawabannya masih sama. Ya kan? Sudah dicemplungin ke neraka. Oh, dikain di vitamin dia. Nah, jawabannya masih sama. Man ana wa anta. Sampai 3 kali sama. Akhirnya Allah tidak memberikan makan dan minum kepada si nafsu tersebut. Selama sekian lama tidak diberikan makan dan minum, tidak diberikan konsumsi kepada untuk tubuhnya itu si nafsu. Akhirnya ditanya lagi sama Allah, man ana, siapa saya wahai nafsu? Nah, baru setelah dikasih ujian demikian dia nanya, ana makhluk wa anta rabbun. Saya ini makhluk ya Allah, engkau ini Tuhanku. Baru dia ngakui. Nah, kapan kita ngerasain lapar dan haus? Ketika bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa. Justru kita itu ketika berpuasa akan menumbuhkan rasa sadar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada sesama kita. Hablum minallah, hablum minannas kita, itu kita bisa sadari dari situ. Kita ngerasain lapar nih, masuk Ramadan, ya 6 hari, mau 7 hari. Ya, saudara kita di Palestina udah 5 bulan lebih. Ya, mau kira-kira kondisinya dibalik ke kita. Kata Bang Vicky, mana Bang Vicky? Toilet. Setelah ceramah saya langsung mulus. Aduh. Bagaimana tadi? Palestina. Ya, bahwa ketika kita dikasih lapar, dikasih haus, itu manfaatnya, hikmahnya, ya, bahwa kita akan tumbuh kesadaran. Kenapa di Quran lanjutan ayat 184-nya ada kalimat wa antasumu khairul lakum, dan hendaknya kalian itu berpuasa in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Berarti ini berbicara hikmah. Kalau kata Abu Uji begitu. Ini berbicara hikmah. Di dalam puasa itu hikmahnya banyak. Orang-orang soleh, pasti tirakatnya ada puasanya. Orang-orang para wali, pokoknya orang-orang soleh, ulama dan lain sebagainya, itu tirakatnya banyak puasa. Kenapa? Dengan berpuasa dia meredam hawa nafsu kita. Nah, terakhir
bahwa hawa nafsu itu diibaratkan sesuatu yang berharga. Nah, contohnya misalkan ibu-ibu punya gelang, gelangnya dipakai dari pergelangan sampai siku. Gelang dipakai. Kira-kira itu gelang dipakai kondangan apa ke kamar mandi? Kondangan. Kondangan. Ke kamar mandi pantas ya, saya mau ke toilet dulu pakai gelang dulu. PA. Atau bapak-bapak, punya batik bagus mahal, atau punya jam Rolex mahal. Kira-kira itu jam kayak tadi dipakai kondangan apa kamar mandi? Kondangan yang pantas. Jadi hawa nafsu itu ada waktu dan tempatnya. Hawa nafsu bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Maka inilah hikmah puasa. Dikendalikan oleh kita, kapan ini nafsu dipakai, kapan ini nafsu nggak dipakai. Ya, contoh lain. Nasi zatnya itu hakikatnya halal apa haram? Nasi halal. Tapi kalau dimakan di siang hari bulan Ramadan jadi haram. Nih, Bang Ben, ya istri halal nggak Bang Ben? Halal. Tapi kalau siang hari bulan Ramadan jadi haram. Paham nggak kira-kira? Soalnya kemarin ada yang nanya. Nah, jadi sesuatu yang halal secara hakikatnya, tapi ketika di bulan suci Ramadan itu kita tahan. Bolehnya kapan? Setelah buka atau ntar habis taraweh. Buka aja dulu mas tarawehnya. Ya, jadi ada waktu dan tempatnya kapan nafsu itu digunakan, dikeluarkan, dipakai. Ya, jadi diibaratkan balas berharga tadi. Kita bisa lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat mah statis, imannya begitu-begitu aja. Disuruh sholat sampai hari kiamat, disuruh sujud sampai hari kiamat, suruh zikir sampai hari kiamat. Nah, maka kita bisa lebih mulia ketika melakukan ketaatan, itu lebih mulia daripada malaikat. Tapi naudzubillah min dzalik, bisa lebih setan daripada setan. Itu bisa jadi lebih setan daripada setan ketika kita naudzubillah menjadi bejat. Ya, maksiat dulu. Ya, STMJ masih mending. STMJ apa namanya? Sholat terus maksiat jalan. Masih penting itu, kadang naik kadang turun gitu terus dia masih. Nah, jadi maka kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, istiqomah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, hikmahnya. Kesimpulannya bahwa mari kita bersama-sama memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita memaksimalkan untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan jadi minal aidin wal faizin, tergolong orang-orang yang kembali suci dan kembali kepada orang-orang yang beruntung dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu